Selamat pagi bos. Apa kabar semua sahabat Tani Nusantara? Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani di seluruh penjuru Nusantara diberikan kesehatan yang sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Ingat, jaga-jaga kesehatan karena tugas kita sangat berat. Di lapangan kita olah lahan, banyak angin, panas. Kita harus jaga kesehatan, jangan sampai sakit parah ya. Oke, ini adalah kebun labu madu. Kita akan cerita tentang prospek budidaya labu madu di dataran rendah. Bagi sahabat tani semua yang sudah bergelut dalam bidang pertanian yang cukup lama, ya usianya sekarang kurang lebih di angka 50 tahun ke atas, mungkin sudah tahu labu madu. Ya. Atau memang belum tahu karena komoditas ini belum terlalu lama ada di Indonesia. Ya, kebanyakan yang menanam termasuk petani milenial ya, seperti yang berbicara ini. Petani yang masih imut-imut, unyu-unyu dan lucu-lucu. Ya, tidak ketinggalan para pemuda Indonesia ini patut dibanggakan karena sekarang sudah banyak yang terjun ke dunia pertanian. Cara mereka beda ya dengan cara kita yang petani kolonial. Mereka serba teknologi. Ya, nyiram aja tinggal putar keran, langsung tuh air pada netes. Oke, kemajuan teknologi bukan untuk halangan muda saja. Orang tua pun harus melek teknologi. Kita minta aja diajarin sama mereka. Sambil mereka juga belajar etos kerja bertani itu seperti apa. Apa yang harus dimiliki oleh seorang petani. Jiwa apa yang harus mereka dapatkan seperti mental para petani. Sahabat semua, seperti yang Anda ketahui, sejauh yang kami ketahui, sependek pengetahuan kami ini, kami ingin memberikan presentasi sedikit tentang prospeknya. Labu madu termasuk golongan cucurbita, artinya tanaman yang merambat. Jenis ini ada mentimun, ada labu parang, labu-labuan intinya. Nah, maka dengan demikian paling bagus menggunakan sistem para-para atau untuk tempat merambatnya gitu. Labu madu ini dikembangkan lebih banyak di dataran tinggi, bahkan disinyalir pertama kali datang ke Indonesia, labu madu jenis ini tidak akan bisa tumbuh di Indonesia. Namun ternyata setelah dicoba di Indonesia, bagus ya. Emang benar kata orang tua bahwa Indonesia itu punya tanah yang sangat subur. Apapun tanamannya pasti tumbuh. Ya, soal berbuah dan tidaknya nanti itu tergantung berbagai faktor. Ini buktinya labu madu pun sekarang bukan hanya tumbuh di daerah yang dingin, tapi tumbuh di daerah pesisir pantai. Bahkan kualitasnya setara bahkan melebihi. Baik itu dari sisi rasa, tekstur buah, kemudian tampilannya. Ini sungguh menggiurkan. Namun bukan hanya itu, ternyata harganya pun bagus loh. Inilah yang diburu oleh kalangan petani milenial. Tampilan cantiknya itu pun yang berbeda dengan komoditi yang lain. Bisa dijadikan objek foto selfie deh. Nah, itu tuh ya. Emang bagaimana prospeknya? Oke, kita bahas. Tenang bro. Jadi gini ceritanya,
kita tuh dikenalkan sama produk ini kurang lebih 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017 pertengahan gitu ya. Maka setelah dipelajari, kita juga bisa mengunjungi internet, begitu YouTube ataupun browsing di media yang sudah kita kenal, nggak usah disebutkan ya. Tadi udah satu brand. Ternyata bagus juga ya, dan akhirnya tertarik. Ini komandannya adalah kawan kita Pak Husni Mubarok sama Pak Ade Muhlis. Kita pelajari, kemudian kita juga banyak memenuhi undangan dari berbagai instansi untuk bentuk koperasi ini. Kemudian kita lama-lama jadi mahir dan prospeknya bagus. Ada seorang petani kita, kawan kita, kolega kita, satu kali ia mencoba menanam 200 pohon. Ternyata berhasil. Ya 200 pohon itu kalau dihitung secara luasan lahan sekitar 200 meter. Ya 2 bangunan rumah lah gitu ya, sama halamannya paling gitu. Ternyata 100 pohon itu dia menghasilkan lebih tinggi daripada ia menanam komoditas yang lain. Jadi 200 pohon itu ia menghasilkan 6 kuintal. Kalau dihitung secara omset, 6 kuintal itu diuangkan menjadi 12 juta. 12 juta. Sementara komoditi yang lain ternyata malah tidak mencapai omset segitu. Ketagihan, akhirnya dia sekarang menanam 500 pohon dan sekarang sudah mau yang keempat kalinya dia tanam. Loh, kok bagus prospeknya. Akhirnya dia juga mengajak teman-teman yang lain, dan sekarang sudah ada temannya 3 orang yang mulai menanam. Nah, sebenarnya dari dulu juga, dari semenjak grup kita nih menanam, orang-orang sudah pada mau. Namun ketika dijelaskan bahwa prosesnya tidak terlalu mudah, banyak yang mundur. Justru bagus, kurangnya pemain, harga jadi stabil. Gitu ya. Jadi prospeknya masih bagus. Prospek budidaya. Oke, sekarang kita lihat secara lebih luas soal bisnis. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun sekarang booming, labu madu itu bukan hal yang terlalu aneh. Apalagi sekarang tahun 2022 kan, awal. Maka ini sudah tidak terlalu aneh. Namun walaupun sudah banyak orang yang tahu, tapi ternyata kalau dihitung secara presentasi petani yang menanam labu madu itu terbilang sangat-sangat kecil. Sementara kebutuhan pasar itu kontinu dan tetap tinggi. Coba saya ngasih saran kepada Anda yang masih belum percaya. Coba datang ke swalayan, cari labu madu. Kalau di swalayan itu biasanya butternut, itu biasanya butternut squash. Cari berapa harganya per 500 gram. Ya, akhirnya Anda temukan kan? Harganya 15.000 per 500 gram. Berarti setengah kilo itu 15.000. 1 kilonya berarti 30.000. Apakah satu buah labu madu itu beratnya 1 kilogram? Ternyata tidak, itu batas minimal atau timbangan minimal. Rata-rata di kita saja ukuran labu madu per buah itu 1,5 gram. Yang paling besar itu bisa mencapai 3,5 gram. Bagaimana menurut Anda? Tampaknya sudah ada yang menghitung nih di kepalanya. Nah, ayo coret-coretan. Kalau per pohon bisa diangkat 3 kilo, ya, 2 buah misalkan. 2 buah kemudian Anda timbang, itu beratnya 3 kilo. Anda punya 100 pohon. Berarti sudah 3 kuintal, harganya sekarang masuk ke 12.000. 3 kali 12 ada sudah
36 3.600.000, padahal itu 100 pohon. 100 pohon itu hanya menghabiskan lahan sekitar 100 sampai 200 meter persegi. Ya, ukuran 2 rumah lah. Itu sudah dapat 3.600.000. 3 bulan memang. Apakah bisa ditumpang sari? Bisa, dengan tanaman seperti bunga kol, ya. Kenapa? Bahkan hamanya labu madu itu takut sama aroma bunga kol. Dan ada juga tanaman yang lain. Ya, nantilah, jangan dikasih sekarang, biar channelnya berkembang ya. Oh iya, saya lupa. Barangkali ini belum telat ya, sudah ada di pertengahan. Silahkan untuk subscribe dulu atuh, biar channelnya berkembang. Saya juga makin semangat bagi-bagi informasi, sharing-sharing pengetahuan tentang labu madu selanjutnya. Ya. Plus nanti kan kalau ada sesuatu nih dari channel ini, saya bisa dapat lah buat beli pupuk gitu, buat tambahan nutrisi di labu madu saya. Ya. Semoga yang sudah subscribe, kemudian like, komen, dan share, diberkahi Allah rezekinya. Amin, amin, amin. Nah, karena pesaing itu minim, berarti harga bagus kan? Bagus apa tidak? Bagus lah, tetap. Bahkan sebentar lagi kan Ramadan ini. Di kita aja sekarang sudah mulai menanam. Karena saya dan kawan-kawan ingin mengejar itu momen Ramadan. Ramadan itu tinggi harganya, bro. Bisa sampai 20.000 per kilogram. Padahal satu buah labu madu itu, kata saya tadi, lebih dari 1 kilo. Ada dua, rata-rata ya 1,5 kilo. Berarti satu buah aja sudah bisa di angka. Anda lagi-lagi Anda mulai menghitung ya. Kalau urusan hitung-menghitung, Anda lah jagoannya ya. Bagaimana dengan budidaya labu madu? Sulit apa tidak? Ya dibilang sulit ya tidak, dibilang tidak ya sulit. Artinya ya kita harus menempatkan semua itu dalam bingkai budidaya yang benar. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan benar, tekun, dan etos kerja yang tinggi, insya Allah akan mendatangkan hasil yang maksimal. Oke. Sekali lagi sebelum berakhir, oh iya, jangan lupa subscribe deh. Ya, subscribe biar tambah semangat. Oh ya, sedikit informasi ya. Bagi Anda yang membutuhkan benih labu madu, Anda harus hati-hati. Makanya kita juga nggak berani ya order sama orang yang nggak kenal. Dia terbukti kemarin ya, ada teman kita yang pesan satu paket itu kan 1.000 benih ya, 1.000 butir. Harganya yang hampir mencapai 2.700.000 sampai 2.800.000. Ternyata nggak dikirim tuh kan, kita harus hati-hati. Nah, itu informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.